Mas, YouTuber sekarang itu pada rame ngomongin IQ. Gede banget. Lu berapa? Lu 40. Tapi gue yakin salah ya, karena sekolah. Berapa? Waktu itu 137. Sampai jadi drama gede. Patok aja sembarang number dan lu pengen dianggap jenius, itu justru bunuh diri. itu makanya harus dipikir dulu, Fer, itu IQ atau tinggi badan, Fer? Aku yang nonton ini bingung ya, Mas. Masa hanya karena perkara angka mereka bisa berantem gitu? Pertanyaannya, sakjane IQ itu apa sih? Monggo Mas, mohon dijelasin. Manusia tuh kalau pengen ribut semua bisa dibuat ribut. Ribut soal angka, yo. Manusia tuh kalau pengen ribut semua bisa dibuat ribut, bisa dibuat alasan ribut. Warna kulit kayak angka, kayak beda pendapat kayak. Semua fakta bisa dipakai untuk mau kalau niatnya memang bikin ribut. Tapi menarik IQ. Kenapa IQ lebih enak dibikin ribut? Mungkin karena gini ya. Masih ada background pemahaman impresi tentang apa itu IQ sehingga bisa digunakan untuk bikin ribut. Karena itu kemudian dianggap sebagai bagian dari harga diri, identitas. Mungkin gitu. Tinggi badan bisa, berat badan bisa, tapi itu sudah ada kosakatanya, body shaming. Makanya counterbalance-nya sudah enak tuh. Semua tolak ukur itu bisa digunakan untuk ribut. Karena semua tolak ukur kalau mengukur manusia bisa ditempelkan pada asosiasi lebih baik dan lebih buruk. IQ tinggi lebih baik, IQ rendah lebih buruk, katanya gitu. Ya, ini saya mengingat sebuah rentang waktu di mana angka itu jadi keputusan orang mau beli barang atau enggak ketika beli radio. Radio transistornya berapa? 2. Transistornya 3. Transistornya 16. Padahal enggak ada yang paham juga transistor apa. Tapi kalau angkanya lebih tinggi lebih bagus. Wah, gitu. Biasa angka dijadikan alat diskriminator untuk menilai, merendahkan, meninggikan satu sama lain. Ya, IQ ini pertama kapan yo yang buat yo? Kalau nggak salah. Awal-awal abad 19. Si Binet apa si Sopo kuwi? Theodore apa Binet kalau nggak salah. Kebutuhannya itu sederhana. Awal-awal dulu ke sekolah-sekolah, anak-anak dimasukin ke kelas yang sama, terus pengen tahu nih, ini sebenarnya mampu nggak ya di sini ya, butuh kemampuan khusus nggak ya, dicarilah tolak alat ukur, terus kemudian berkembanglah macam-macam lah, ya, terus kemudian sekarang modern jadi IQ itu tadi. IQ juga berkembang, ada fluid intelligence, general intelligence, ada dan pecah lagi nanti ada kinetik, ada intrapersonal, all teori tolak ukur yang berguna untuk suatu momentum tertentu. Pas kepake ya kepake, pas enggak ya jangan. Ya kalau misalnya salah satu contohnya misalnya penggaris itu berguna untuk kalau kamu butuh tahu panjang berapa senti. Tapi kan nggak kepake kalau mau buat bikin kopi berapa sendok, terus ngukurnya pakai penggaris, nggak cocok. Nah ini kayaknya bukan urusan IQ-nya yang jadi masalah. IQ ini jadi alat untuk memposisikan diri pada sebuah strata sosial yang dipercayai sebagai ada. Karena buat IQ itu apa sih? Kalau dia dibuat sebuah tolak ukur untuk menjadi prediktor, setepat apa sih dia prediktor? Untuk tempat tertentu tepat. Seperti semua alat kalau dipakai pada tempat yang dimaksudkan dia dipakai ya kan tepat. IQ itu lahirnya di dunia akademik, di dunia pendidikan ya tadi itu yang saya ceritakan. Terus kalau dia buat prediktor keberhasilan seseorang di dunia akademik, yuk akurat, akurasinya tinggi. Tapi kemudian kalau digunakan untuk kesuksesan general, kesuksesan kamu bisnisnya sukses nggak berdasarkan IQ, ya kalau nggak salah, dia 1 dari 18 prediktor yang lain. Walaupun dia porsinya salah satu yang paling besar, tapi nggak bisa dikatakan bahwa dia satu-satunya prediktor untuk kesuksesan seseorang. Belum lagi ditambahi parameter sukses untuk tiap orang itu berbeda. Ini dua
dua komponen bergerak nih. Yang satu parameternya nggak jelas kesusahannya apa, yang satu mau diukur pakai sesuatu yang tidak tepat untuk mengukur itu. Jadi ya kalau mau pakai IQ untuk ribut itu bukan urusan IQ. Menggunakan asumsi masyarakat terhadap IQ untuk menunjukkan mana saya pinter, saya enggak, terus dibelokkan menjadi yo apa tadi tinggi badannya gitu ya, apa berat badan, apa whatever, tinggi badan, berat badan. Saya nggak tahu itu bercanda atau tidak. Ini lagi-lagi kalau cukup dekat itu biasa kayak gitu itu. Apa ngecek-ngecek kayak gitu tuh. Kalau tidak terlalu dekat mungkin dianggap tidak appropriate. Yang ribut mereka, kita yang jauh, kita nggak tahu apakah itu sebenarnya ribut beneran atau sebenarnya ribut-ributan, kita juga nggak tahu. Tapi mari kita balik lagi ke IQ, karena temanya tadi yang ditanyain adalah IQ. Bagaimana IQ menurut saya? Kalau tadi menurut objektif seperti itu. Menurut saya IQ seperti apa? Tadinya saya mau menganggap poin paling penting dari IQ adalah tentang working memory. Pada aspek, ada beberapa aspek di situ, tapi yang saya anggap paling penting working memory, walaupun lainnya juga penting. Working memory adalah kemampuan untuk menampung barang abstrak di kepalanya dalam satu waktu dan mengolahnya menjadi sebab akibat. Mari kita lebarkan sedikit. IQ, kenapa dia memberikan seorang untuk sukses di akademi maupun tidak, walaupun bukan satu-satunya mutlak ya, apalagi kalau di luar dunia akademi. Kamu anaknya siapa itu kan suksesnya lebih besar daripada IQ-mu berapa. IQ nggak seberapa juga bisa jadi apa. Isi sendiri ya. Oke, terus balik lagi tadi ke IQ. IQ tinggi itu sangat membantu karena gini. Kalau tadi parameter beberapa working memory ada ingatan, ada kemampuan proses, ada kecepatan proses, itu digabungkan jadi satu. Saya ingin membuat satu definisi yang lebih mudah. Artinya IQ-nya orang semakin tinggi itu semakin dia bisa mensimulasi sebab akibat apa yang terjadi ketika dia melakukan sesuatu, efeknya apa. Dia mensimulasinya panjang sehingga dia bisa mengambil action yang lebih tepat untuk menuju tujuan yang diharapkan. Jadi bukan orang yang hanya ikut sebab akibat, tapi orang yang mendesain sebab akibat. Orang yang semakin tinggi IQ-nya, dia semakin bisa mendesain sebab akibat, terutama terhadap dirinya. Kalau saya melakukan ini, efeknya ini. Saya melakukan ini, efeknya ini. Semakin tinggi IQ-nya, semakin langkahnya banyak dan semakin komponennya, semakin banyak komponen yang diikut sertakan. Kalau misalnya ada gini, menabung pangkal kaya. Mungkin yang IQ-nya tinggi dari kecil sudah komplain itu. Apa hubungannya menabung kemudian tambah kaya? Dia ada banyak pertanyaan tentang statement-statement yang didogmakan kepada dia. Bukan dia tidak menghormati orang tuanya, tapi dia pengen tahu sebab akibatnya. Dan yang pengen dia lakukan bukanlah hanya jadi korban sebab akibat. Dia bukan pengen disetir oleh orang lain, karena di kepalanya lebih besar daripada yang masuk pada sensor di tubuhnya, sehingga dia bisa membayangkan yang waktunya belum datang, bisa mengingat yang waktunya sudah lewat, bisa menggabungkan sebab akibatnya, sehingga dia bisa mengambil keputusan, bisa membuat sebab untuk tujuan yang dia tujukan. Jadi kalau kemudian ada yang rame-rame kayak gini, terus kemudian ngikut, ada rame ngikut, rame ikut, mungkin ada beberapa simulasi. Kalau kamu tinggal ngikut aja, berarti sebab akibatmu di-drive sama orang. Artinya IQ-mu tidak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau ternyata ribut ini ada yang mendesain untuk ngambil perhatian, lumayan IQ-nya. Artinya dia membuat sebab akibat untuk sebuah mendesain arus di mana mungkin ya perhatiannya tertuju pada sebuah tempat tertentu. Saya nggak ngomong bahwa itu terjadi, tapi itu menunjukkan bahwa IQ-nya memang tinggi. Saya juga membuat video ini juga membuktikan bahwa teman-teman kru IQ-nya nggak rendah-rendah amat, IQ-nya cukup tinggi juga. Karena melihat situasi lagi rame ribut IQ, bikin video soal IQ, menunggangi wave agar banyak ditonton oleh orang lain, itu ciri dari membuat sebab akibat. Siapa tahu yang nonton tambah banyak ya, lagi rame IQ. Oke. Saya mendengar inisiatif itu karena yang lebih paham akibat yang diharapkan adalah teman-teman kru. Dan dia teman-teman kru membutuhkan bahwa saya duduk di sini untuk menunggangi gini dengan argumen gini. Oke. Saya tidak melihat ini adalah sebuah produksi, saya melihat ini adalah action dari IQ yang tidak rendah-rendah amat. Jadi kalau teman-teman kemarin memuji teman-teman kru, oke, lumayan. Bagus, teman-teman kru punya IQ yang tidak rendah-rendah amat. Sebenarnya jangan dilihat fisiknya.
kita sudah bahas IQ. Lagi-lagi, oke. Bagi teman-teman yang merasa ikut ribut ini sampai level fundamental, merasa dirinya terpengaruh, saya nggak berani mengatakan jangan rendah-rendah IQ-nya. Tapi step back ke belakang sebentar. Ini nggak ada hubungannya apa-apa ya sama hidupmu. Orang mau IQ-nya tinggi, mau IQ-nya rendah, whatever. Agama tidak pernah mengajak mengukur manusia lain dengan IQ-nya sama sekali. Agama manapun, pandainya manapun. Karena IQ itu adalah potensi. Yang kita tunggu bersama adalah manifestasi. Bagaimana kamu menggunakan IQ-mu untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan dirimu sendiri, itu yang akan diingat oleh orang banyak, itu yang akan didengar oleh orang banyak. Ada orang aku IQ 150, kasih, it's okay. IQ 150, apakah itu menambah penghormatan Anda? Iya, stupid. Apakah itu mengurangi penghormatan Anda? Ya, stupid. Penghormatan bukan karena angka, penghormatan karena perilaku, bukti, dan apa yang sudah pernah kamu alami sendiri terhadapnya. Ya, whatever. IQ mau tinggi, mau rendah, kalau menurut agama, apa yang bisa kamu lakukan dengan modalmu itu? Untuk teman-teman Gen Z, pernah main game yang first person shooter atau first person, pokoknya first person karakter lah. Terus kemudian kamu harus milih strength-nya berapa, agility-nya berapa, brain-nya apa, mananya berapa, intelligence-nya berapa. Lebih enak nganggep hidup kayak gitu. Nggak ada, semua yang mau masuk dalam hidup ini, anggaplah punya 100 poin yang harus di-spend. Ada yang spend-nya banyak di intelligence sehingga IQ-nya tinggi. Tapi mungkin dia spend-nya sedikit di emotional, menata emosinya, di EQ-nya. IQ-nya tinggi tapi pemarah. Misal bisa gitu. Ada yang sangat penyabar. Tinggi banget EQ-nya. IQ-nya rendah. Jadi orang sabar, tapi bodoh. Jadi gampang dibohongi oleh orang lain. Orang baik itu gampang dibohongi oleh orang lain kadang-kadang. Kalau saya melihat contoh dari junjungan saya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tidak, sepemahaman saya tidak pernah memamerkan IQ-nya berapa. Ayo, belum diciptakan. Belum pernah tidak menunjukkan pandainya seberapa. Tapi menunjukkan buktinya pada masyarakat, pada perilakunya seperti apa. Yang bodoh dirangkul, yang pandai dirangkul, ya tinggal mau ngapain ke depannya. Harapan saya yang pertama, kita melihat sinetron ini sebelum episode berikutnya. Setelah IQ mungkin nanti ada EQ, setelah itu mungkin tinggi badan, mungkin setelah itu warna mungkin whatever drama berikutnya. Yang penting pada setiap drama yang berganti kita ambil pelajarannya. Kalau yang lagi ribut-ribut, lagi rame, ayo kita tepuk tangan, ya seru-seru aja. Wong ternyata saya juga disuruh ikut ngomong soal itu, berarti saya juga ikut menunggangi wave-nya. Anda setuju nggak setuju, ambil pelajaran atau tidak, ya semoga ambil. Memperhatikan ini atau tidak, coba dibahas di komen. IQ-mu berapa? Tunjukin. Agar Anda tidak malu, nulis IQ-nya jangan pakai angka. Nulis IQ-nya pakai rumus. IQ saya adalah 9 faktorial dikali 12 di akar 34 dan seterusnya. Biar kalau orang pengen tahu IQ-mu, IQ-nya harus tinggi. Ayo, jangan rendah-rendah IQ-nya. Minimal fake it till you make it. Have fun.